Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi pramuka tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Dr. Andes Ridwan Saidi pada 25 Desember 2022 pada hari ini dalam usia 80 tahun. Kita doakan Bang Ridwan Saidi ya, diterima amal-amal solehnya dan dimaafkan segala khilaf dan salahnya dalam perjuangan membangun umat dan bangsa ini. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan sekiranya Allah memberikan ketabahan, semoga Allah memberikan ketabahan yang besar dan keimanan yang teguh kepada keluarga besar yang ditinggalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ingin memberikan secara semacam kenangan terhadap, saya memanggilnya Bang Ridwan Saidi ya. Sudah lama saya pernah ketemu, saya pernah kedua kali ke rumahnya di kawasan Bintaro tahun 90-an, 92 saya kira, 92 ya, sekitar itu ya. Di rumahnya makan sate di sana. Makan sate, ngobrol, dan saya mendengarkan cerita tentang sejarah politik Indonesia modern, dan dia kadang-kadang bagian dari perjalanan bangsa itu, karena dulu dia pernah menjadi ketua DPR pusat ya, mewakili Partai Golkar kalau tidak salah, dan setiap pagi opini-opininya bisa kita santap ya, bisa kita nikmati, bisa kita kunyah di halaman satu harian yang terkemuka saat itu, yaitu harian Kompas ya. Caranya bercerita menarik ya, dan bisa kita tertarik mendengarkan uraiannya karena diselingi humor di sana sini, dan ada catatan-catatan sejarah yang dia rangkai dalam ungkapan, narasi, dan pengkalimatannya itu. Itulah kekuatan dari saya manggilnya Bang Ridwan ya. Kemampuan menulisnya itu juga tampak jernih, cara menulis menyusun pikirannya itu bisa kita lihat dari salah satu buku risetnya tentang kalau tidak salah saya ada bukunya Jong Islamitin Bond ya, perkumpulan pemuda Islam yang dulu didirikan pada tahun 25 awal ya, suatu organisasi pemuda Islam yang nanti tempat pengkaderan para pemimpin bangsa. Di situ anggota-anggotanya untuk cabang Surabaya ada Kartosuwiryo misalnya, cabang JIB cabang Bandung itu ada Muhammad Nasir, kalau Jakarta kalau tidak salah ada Kasman Singodimejo, dan mentor terbaiknya adalah tentu saja Haji Agus Salim. Dan semua informasi itu ada salah satunya di buku karya Bang Ridwan Saidi ya, yang pernah saya baca. Bukunya tidak terlalu tebal, tipis, sekitar 120 atau 150 halaman ya, ukurannya 14 cm kali 20 cm kira-kira begitu. Jernih cara mengupas persoalan sebagaimana dia, tetapi tentu tidak ada candaan dalam uraian-uraiannya. Dia penulis memikir yang serius, tetapi ketika kita ngobrol itu bisa melebar kemana-mana dan membicarakan siapa saja, baik yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai, dan dijalin dengan humor ya. Apalagi kalau dia satu hari datang tiba-tiba nongol di kantor majalah media dakwah
organ resmi dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang beralamat di bekas kantor Masyumi Pusat, yaitu di Jalan Kramat Raya 45. Di sana saya bekerja sebagai wartawan waktu itu, dan tentu dia bisa cerita berjam-jam sampai menjelang lohor tiba. Ketika dia datang jam 9, bisa berjam-jam kita tidak bekerja, hanya mendengarkan celoteh ya Bang Ridwan Saidi. Tapi saya ingat saya pernah ketemu pertama waktu saya masih mahasiswa. Saya 2 tahun di Asrama Insan Cita, Himpunan Mahasiswa Islam cabang Ciputat, di Ciputat, di tepi Dalur Situguru. Dan itu suka di asrama itu, saya 2 tahun di asrama itu, dan sering menyaksikan tokoh-tokoh nasional hebat datang ke situ seperti Juwono Sudarsono, Harun Nasution, Insinyur Sarwono Kusumo Atmaja. Satu narasumber yang tidak pernah saya dapatkan ya, narasumber pada level nasional yang tidak saya dapatkan di kampus ya. Salah satu yang datang adalah Ridwan Saidi, yang memang ngetop dia karena bekas ini kan ketua pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam ya. Yang datang ke asrama itu, tempat diskusi itu salah satunya misalnya Dr. Sulastomo ya, ketua dari ketua umum pengurus besar HMI juga. Nah, salah satu ucapan yang penting yang akan saya ingat dan saya ingat terus ya, diucapkan kira-kira saya waktu di asrama itu tahun 85, 86 atau 86, 87, tapi dalam satu malam itu Bang Ridwan di depan, saya di kursi peserta, kamar saya sebelah kanan ya, kamar tidur saya di asrama. Dia bilang gini, Anda saudara apa Anda, dia ngomong itu ya ke mahasiswa, jangan menjadi penonton di pinggir sejarah, katanya. Ikutlah dalam proses-proses sejarah politik, sosial politik Indonesia, karena kalau orang yang berdiri di pinggir sejarah menjadi pengamat itu tidak mendapat apa-apa. Jadi itu ucapan yang masuk ya dalam buku harian saya ya. Ucapan Ridwan Saidi, jangan menjadi penonton, tapi ikutlah dalam proses-proses kegiatan dalam bangsa Indonesia kita. Karena orang yang menjadi pengamat, yang berdiri di tepi sejarah, istilahnya Bang Ridwan Saidi, adalah orang yang tidak mendapat apa-apa. Itulah satu ungkapan, satu quotes yang pernah masuk dalam buku harian saya, yang saya suka rajin menulis hampir tiap hari buku harian sejak saya umur 17 ya. Sampai kemudian buku harian itu saya tinggalkan ketika saya menemukan YouTube, dan saya sekarang menulis buku harian bukan dengan pena tapi dengan kamera. Dan inilah catatan harian saya dengan Ridwan Saidi. Jadi saya dulu 2 kali bersama Arus Chef Asad, wartawan senior dari Media Dakwah, majalah Media Dakwah, dan berkunjung 2 kali ke rumahnya di kawasan Bintaro, rumahnya Bang Ridwan. Dan Bang Ridwan mungkin 2 kali ya datang, dan saya mendengarkan uraian dia yang panjang itu di kantor Dewan Dakwah Pusat di Jalan Raya Kramat Raya 45. Dan tentu yang paling awal saat saya 25, saya bersentuhan pertama secara intelektual dengan Ridwan Saidi ketika dia mengatakan dalam diskusi malam itu yang berakhir jam 10 atau jam 11 malam biasanya, dia mengatakan jangan berdiri jangan menjadi penonton, jangan berdiri di pinggir sejarah, tapi ikutlah dalam proses-proses, setiap proses kegiatan. Karena orang yang berdiri di pinggir sejarah, dia tidak mendapat apa-apa. Itulah Bang Ridwan Saidi, orang baik. Saya Yudi Pramuko, tukang dolat dari Parang YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabr Jabila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil
Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun.